Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa mawalahu ba'dah amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaji yang telah lalu. Seingat saya kemarin sebelum umrah itu bahas ini ya, jadi ini ada tandanya GKM sampai sini di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Liyukhaffif alamal bala, untuk mengurangi rasa sakit ketika terjadi musibah, untuk mengurangi rasa derita di hati ketika terjadi ujian atau apapun istilah dari bahasa orang menderita. Nah, cara menguranginya rasa derita itu atau meringankan itu saat misalkan kita sakit atau keluarga sedang sakit atau apapun yang terjadi, cara meringankannya adalah ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli laka. Yang bisa mengurangi adalah ilmu, sebuah pengetahuan, sebuah keyakinan bahwa Allah lah yang menguji, Allah lah yang memberi musibah, Allah lah yang mentakdirkan. Terus falladhi wajahatka minhul aqdar huwallazi 'awadaka husnul ikhtiyar. Yang mana Allah adalah zat yang sudah terlalu baik sekian lama. Kalau saya analogkan simpel jadi begini. Misalkan ada nganten anyar, malam-malam dia keluar rumah, di teras rumah pas listrik mati. Tiba-tiba dari belakang itu dikageti atau dijeger sama mertua. Hei, kaget. Saat itu menantu kaget, koyo meneh nesu. Oh, ini nesu. Tapi begitu nengok, ternyata yang ngagetin siapa tadi? Mertua. Sido nesu no mboten, Pak. Enggak jadi ya. Bapak ngono. Ora sido nesu. Enggak jadi jengkel. Kenapa? Ternyata mertua yang sudah ngasih siapa? Anaknya. Sido nesu. Sama Bapak Ibu rahimakumullah, ini hanya merupakan cara mudah untuk memahami. Saat tiba-tiba kita sakit gigi itu kan ya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit gigi luar biasa. Pada saat pemahaman kita, ilmu kita masih terus berkutat gara-gara dingin, gara-gara tadi makan es, gara-gara salah obat, gara-gara dokter ora beres, gara-gara anak yang sini lagi sakit gigi rewel, gara-gara itu pemahaman kita masih berkutat hanya antar makhluk, Pak. Deritanya ndak hilang-hilang, Pak. Deritanya ndak hilang-hilang. Gara-gara kemarin istri itu angel dikandani kon masak iki kok ndadak masak iki. Wah, itu ndak ada habis-habisnya derita. Tapi begitu kita yakin bahwa yang mentakdirkan sakit gigi adalah Allah, yang mana padahal Allah telah sekian lama memberikan nikmat yang tak terhitung. Yang sakit satu, Pak, itu pun cuma sehari 2 hari. Padahal Allah ngasih gigi itu jumlahnya total berapa? Berapa, Pak? Total jumlah gigi itu pinten, Pak? Saya malah tidak tahu. 32. Berapa tahun kita pakai fasilitas gigi, Pak? Allah ngasih kita gigi untuk makan sudah berapa tahun? 50 tahun.
60 tahun, 40 tahun. Lalu cuman diuji satu itu pun hanya sakit 2 hari kayak gitu mengeluh. Pantas enggak kira-kira? Enggak pantas kita mengeluh. Adanya derita karena kita itu masih berkutat antar makhluk. Begitu kita paham bahwa ini Allah yang ngasih, saya sakit gigi adalah bagian dari takdir Allah. Allah telah tentukan, pasti ada hikmahnya. Toh yang sakit cuma satu, hanya 2 hari dari 50 tahun, dari 32 gigi. Kok saya mengeluh? Astagfirullahaladzim. Begitu kita meyakini bahwa Allah lah yang mentakdirkan, Allah lah yang membuat skenario besar, roto enteng Pak. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada saat Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, pernah diperlihatkan bahwa di neraka itu yang paling banyak siapa Pak? Jangan jawabnya seru gitu. Siapa Pak? Perempuan. Ternyata bukan. Yang paling banyak di neraka itu adalah orang yang kurang bersyukur. Dari jenis perempuan sih. Itu benar itu begitu. Kenapa? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Beriman. Apakah mereka itu tidak mengingat-ingat nikmat Allah? Barangkali mengingat. Tapi gara-gara apa? Disebutkan dalam hadis, hunna yakfurnal asyur. Mereka itu tidak mensyukuri keberadaan suami. Ini sementara bapak-bapak saya bela dulu Pak, nanti gantian Bu, tenang mawar. Hunna yakfurnal asyur. Mereka itu tidak mensyukuri suami. Gambarannya apa? Gambarannya adalah sejak awal menikah sampai bertahun-tahun terus dikasih nafkah, yo mangan, yo bertempat tinggal. Pak, kalau panjenengan hari ini lagi mengeluhkan tempat tinggal karena kecil Pak, ingat, tempat tinggal yang menurut panjenengan kecil itu impian bagi orang yang tidak punya tempat tinggal loh Pak. Siapa yang hari ini sedang mengeluhkan tentang pekerjaan? Aku kok gawean ini, kok ini, kok gaji ini semini tok Pak. Yang lagi mengeluhkan tentang pekerjaan seperti itu adalah impian orang yang hari ini lagi nganggur, ingin punya kerjaan. Dan terus sebagainya. Saya lanjutkan. Nah, hunna yakfurnal asyur itu kita yang seorang suami yang telah memberikan nafkah dari tahun ke tahun, dari hari ke hari sampai lama. Kata orang menikah itu kan maharnya mudah, ya hanya pas ngasih mahar. Yang sulit adalah bulanannya bertahun-tahun tidak selesai-selesai, katanya begitu. Terus dikasih nafkah. Satu ketika suami sedang rezekinya sempit atau bangkrut atau apalah yang membuat suami lalai. Satu ketika dalam hadis tersebut disebutkan, kok sampai ada seorang istri mengatakan, mas kowe iki belas ora ono apike. Itulah yang ngebak-ngebakin neraka. Understand? Setelah ya. Jadi menghilangkan seluruh kenikmatan yang sedemikian banyak telah bertahun-tahun dirasakan itu koyo ora ono blas gara-gara satu hal. Maka kita harus bersama-sama sedang ngaji. Hari ini sedang bersama-sama ngaji untuk pada saat suatu ketika terjadi sebuah kesengsaraan, musibah, ujian, sakit, melingi anak atau apapun itu yang membuat hati kita merana, ingatlah bahwa yang mentakdirkan itu adalah Allahul Hakim, Allah yang bijaksana, Allah yang pasti ngasih hikmah di belakang itu. Allah yang menguji sehari 2 hari itu adalah juga Allah dat yang esa yang telah memberi nikmat berpuluh-puluh tahun. Panjenengan bisa bayangkan,
Orang yang tidak mensyukuri suami, gara-gara satu ketika rezekinya sulit terus berkata, wis belas kumas iki ora ono apik blas. Itu saja bisa menerakakan. Lalu bagaimana halia orang yang telah oleh Allah diberikan nikmat tak terhitung dari tahun ke tahun, nikmat masya Allah, mulai dari nikmat jasadiyah, itu mata kalau dirupiahkan berapa, nafas, detak jantung dan sebagainya. Itu anak kalau dijual miliaran kan yo tetap ora gelem. Luar biasa, itu nikmat Allah kasih. Lalu kemudian kita terkena musibah, habis itu terus kemudian mengeluh sampai koyo-koyone Gusti ora tau ngeki apa-apa. Ini yang paling parah. Naudzubillahi min. Maka terus apa tugas kita? Tugas kita itu cukup simpel. Kalau kepada Allah ya tadi itu, saat terjadi musibah disuruh ngiling-ngiling nikmat aja. Sama ibu, kalau jenengan rasane rotok koyo ini lagi rotok sebel gitu sama suami gitu, disuruh ngiling-ngiling api. Demikian pula diwalik. Ada seorang pria datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, istriku tuh begini. Kata Rasulullah, walaupun begitu dia itu pasti ada baiknya. Coba ingat ada baiknya. Enggak jadi menceraikan. Tidak jadi menceraikan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang gantian ibu-ibu. Ibu-ibu tadi itu kalau pas suami rezekinya lagi seret biasanya yos alhamdulillah gitu aja, atau merengut bu. Merengut atau alhamdulillah? Alhamdulillah merengut. Tapi itu wajar ibu, itu wajar. Merengut atau kemudian menampakkan kesedihan, Bapak Ibu rahimakumullah, itu perkara yang wajar. Perkara yang wajar, bahkan itu perlu sekali. Untuk apa? Untuk nek bahasa di dalam kitab sih bahasanya adalah untuk menampakkan basyariyah, menampakkan sifat manusia. Yang dengan adanya sifat manusia itu, kita menjadi lemah, merasa lemah. Lah, orang itu tidak bakal bisa kenal Allah kecuali dia mampu mengenali dirinya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah kau tidak berpikir-pikir. Kalau dalam bahasa yang sebagian ulama mengatakan itu hadis, tapi sebagian lagi bukan, namun ini disepakati bahwa ini baik adanya, adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang telah kenal dirinya, maka dia mudah sekali mengenal Tuhannya. Yang dimaksud bagaimana? Imam Ghazali yang jawab, siapa orang yang mengakui tentang lemah dirinya, baru dia bisa mengakui tentang kekuatan Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi akhirnya prakteknya gini, susah datang tes, sakit datang des, atau apa begitulah ya, musibah datang, informasi tidak mengenakan datang tek. Habis itu ya Allah, saya manusia ya Allah, wajar bila saya ini susah, sedih, tapi mau seperti apapun ya Allah, Engkau yang menguatkan. Muncul pertanyaan, bagaimana agar kuat? Adalah setelah kita zikir, misalkan jenengan senengnya monggo istighfar ya monggo, Allah ya monggo, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim monggo. Habis itu fokus ngiling-ngiling nikmat. Habis itu fokus ngiling-ngiling syukur. Sampai Allah itu di dalam bahasa kita benar-benar ridho bahwa semuanya itu sudah indah, sudah bagus. Persis seperti tadi saya logika. Ya Allah, wong sing loro itu cuma satu, itu pun 2 hari. Padahal Allah ngasih nikmat gigi itu sudah puluhan tahun dan jumlahnya 32. Kok saya mengeluh ya Allah? Saya mensyukuri gigi-gigi saya yang sehat. Saya mensyukuri puluhan tahun saya yang sehat. Saya ridho atas apa yang sedang Engkau terjadikan, yakni 2 hari sakit gigi ini. Kalau sudah seperti ini Pak, jenengan kan pernah mendengar ada orang itu kalau kena musibah terus baru tahu hikmahnya, betul atau tidak? Ada orang misalkan ya kena
musibah, macet atau apa begitu, mau ke bandara, begitu sampai bandara telat, ya Allah telat. Habis itu terus kemudian ternyata dapat kabar pesawat yang semestinya ia naiki ternyata terjadi apa? Ada kan seperti itu kejadian. Itu hikmahnya langsung terbuka, Pak. Das gitu. Berarti setiap apapun yang menurut kita musibah itu belum tentu musibah. Itu cara Allah aja menyelamatkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mau begini, Pak. Di sini disebutkan ada orang menemukan hikmah itu cepat. Ada orang menemukan hikmah itu butuh bertahun-tahun. Misalkan ya, ada seorang begitu ya, move on 15 tahun orang move on kelingan ya harus biyen ya. Umamanya begitu. Belum bisa mengambil hikmah, ngopo aku ora sida karo kae iku hikmah urung ketemu-ketemu. Ada kan yang seperti itu. Lah kenapa ada orang yang cepat sekali mendapatkan hikmah, dibukakan ilmu oleh Allah? Oh begini toh. Kata-kata oh begini itu ada yang cepat, ada yang lama banget. Betul atau tidak? Ada yang bahkan sampai puluhan tahun ki nesu aku biyen ngene iki aku biyen gara-gara bapakku, ngene iki aku biyen gara-gara masku. Masih aja segitu. Berkutat hanya antar makhluk saja. Kenapa? Orang itu selama sekali menemukan hikmah di balik kejadian, hikmah di balik musibah, jawabannya ada di Quran. Berarti dijawab, siapa yang ingin cepat mendapatkan hikmah, siapa yang ingin cepat mendapatkan petunjuk, siapa yang ingin cepat mendapatkan kata, oh Masya Allah, nek ngono ya alhamdulillah. Siapa yang ingin cepat seperti itu, bahasa dalam Al-Quran, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang pokok yakin aja kepada Allah itu pasti baik, yakin aja Allah itu adil, yakin aja husnudzon saja, syukur aja, ridho saja sama Allah, baik saja sama Allah, yahdi qalbah. Allah segera memberikan petunjuk dalam hatinya. Kata oh orang suwe, enggak terlalu lama. Setelah ini sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi bagi orang yang dia masih terus berkutat hanya antar makhluk, wah berat Pak. Belum segera iling Allah, berat Pak. Kalau bahasanya Gus Bah itu nek ngiling-ngiling makhluk toh, itu mesti sesek, ribet. Tapi begitu iling Allah mulai enteng. Nah, saya ini ceritanya ini menunjukkan rasa syukur. Ini kitab ini dihadiahi sama Gus Bahar, ada tanda tangan beliau juga, dan salah satu yang beliau pesankan itu pokok apa-apa itu sing dieling-eling Gusti Allah. Nanti cepat ayem ya. Jadi Anda usah tanya dalilnya terlalu banyak. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maka kalau ada apa-apa sampai satu ketika saya ada kasus di pondok terkait masalah tanah, terkait masalah itu, Masya Allah berat banget rasanya. Biasalah di pondok itu kadang-kadang miskomunikasi dengan orang kampung atau kadang-kadang dengan wali santri begitu ya, anak tak rumati tenanan-tenanan wong tuane, oh ya Allah. Nah itu saya sowan ke Pak Kiai jawabannya wis pokok nek sampean itu karena diamanai santri, diamanai pondok seperti itu, nek ana apa-apa wis ora usah kakean piye-piye, ora usah kakean sing macem-macem. Tekuk saja lidahmu, sebutkan lafaz Allah, sampai tenang hatimu. Nah wis tenang, nanti tunggu sebentar, tidak akan lama-lama Allah kasih hikmahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan saya tanya sama panjenengan, ini jawab enak-enakan saja, rileks saja jawabnya apa nanti. Misalkan satu ketika si fulan begitu ya kasus dengan siapa begitu karena dia omong nyelek atau karena difitnah satu hal dan sebagainya. Kemudian si fulan tadi langsung mendatangi rumahnya. Di wong sing wingi ki ngomong nang rapat kaya ngopo? Jajal ngomong nang ngarepku. Saya tanya, dengan komunikasi hanya antar makhluk seperti ini, saya tanya, kira-kira urusan cepat selesai atau malah tambah panjang? Selesai atau malah tambah panjang? Wih, malah tambah panjang ya. Tambah panjang. Orang malahan. Karena begini Pak, orang itu apalagi sesama makhluk ya, itu sulit sekali yang namanya seimbang, itu sulit sekali. Kalau saya misalkan nyenggol panjenengan, ini
kadar senggolannya adalah 2 kilo. Kira-kira nek jenengan nesu begitu, nyenggol saya itu kira-kira balasnya 2 kilo atau berapa? Oh, berapa? 3 kilo ya. Berarti susuk piro? 1 kilo. Kan saya harus nyenggol lagi. Nyenggolnya kira-kira 1 atau berapa? Wah, langsung 5. 5 berarti susuk 4. Kono terus nyenggol gini piro? Wah, ada selesainya. Insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ayo bareng-bareng kita melatih komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, komunikasi ketika tiba-tiba secara umumnya musibah, umumnya kesengsaraan itu datang kepada kita. Ayo kita latih komunikasi itu dengan cara pertama langsung ridho, ya Allah ini dari Engkau pasti baik. Kalau udah mulai seperti ini, hikmahnya kebukanya tidak terlalu lama. Habis itu biar lebih enteng lagi, diingat-ingat nikmatnya, diingat-ingat Gusti Allah ini sudah terlalu baik lah, sudah terlalu baik ngasih kita yang sampai hari ini seperti ini, pol api aneh lah. Karena kalau kita selalu transaksional, terus kemudian Allah juga balas ke kita transaksional, habis kita Pak. Ini kan semua di sini yang dari di sini wajah orang soleh-soleh semua ini kan ya. Ini wajah-wajah ahli tahajud kayaknya. Jam 2 sudah bangun, kamar mandi terus. Jadi makanya nih jam segini rotok ngantuk kan ya perkara wajar, mungkin persiapan tahajud nanti malam kan ya. Dan wajah-wajah nunggu adzan lah ini sepertinya, nunggu adzan ya. Nunggu adzan atau nunggu qomat biasanya. Lah, misalkan ada nih orang yang dia itu sangat sregep mengibadah. Sebut saja selalu lebih di depan imam, terus pokoknya nangar imam lah, secara waktu nangar imam secara tempat tidak boleh, secara waktu paling gasik sholat 5 waktu itu disiplin banget. Sekarang saya tanya, disiplin siapa? Dengan Allah yang tidak pernah telat ngasih detak jantung, denyut nadi, nafas, rezeki dan sebagainya. Kira-kira disiplin sholat kita atau disiplin Gusti Allah ngasih detak jantung? Disiplin Gusti Allah kan. Andaikan terus kemudian kita mau hitung-hitungan sama Allah, lalu Allah hitung-hitungan sama kita, wah kita sholat setengah jam, nafas telat setengah jam dia, wah rampung. Insyaallah. Maka Gusti Allah pola piane lah, pola piane. Kalau ada mengambil sedikit dari kesehatan kita, mengambil sedikit dari rezeki kita, ya hanya kita saja yang belum paham, ilmu kita saja yang belum nyanda. Lalu terus bagaimana agar nyanda? Ya tadi itu Allah husnudzon, terus ngiling-ngiling nikmat. Nanti kata alhamdulillah tidak terlalu lama. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sebentar ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kemarin ada yang WA ke saya, mau dikasih sesi tanya jawab, ya sudah saya buka, monggo silakan kalau mau ada yang bertanya. Dan di sana tidak ada. Alhamdulillah. Udah intinya begitulah, pokoknya kalau datang kepada kita satu hal yang tidak mengenakan, ya kita harus mengubah fokus. Jadi tadinya fokusnya itu hanya antar makhluk, uplek-uplek gara-gara si A, gara-gara si B. Mulai hari ini ya Allah, Engkau yang takdirkan, Engkau yang memberi hikmah, Engkau yang maha adil. Saatnya saya mengingat-ingat nikmat, bukan mengingat-ingat musibah. Dan selesai. Lalu terus kemudian kapan kita evaluasi? Setelah kita tentrem, setelah kita ridho, setelah kita syukur, baru ketemu lagi sama manusia, ayo kita evaluasi. Saya tanya, menghadapi masalah dalam kondisi hati yang sudah tertata dengan menghadapi masalah dalam kondisi hati yang masih kemerungsung, sama atau beda? Oh beda jauh. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil
fil awwalin sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah yang meluangkan waktu untuk ilmu ini ya Allah, min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan walau sejenak berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir, sebagai penutup saya tanya, jadi ngaji kita itu berat atau ringan? Ringan ya, ringan diucapkan, berat di alhamdulillah. Semoga Allah yang menolong, nanti jadi ringan semuanya. Amin Allahumma amin. Dan kalau jenengan melihat saya, jangan melihat kayak ini Ustaz wis tenang. Mboten, saya juga berjuang sama jenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.